Jumpa lagi bersama kami Murno Literasi, dan kali ini saya akan membahas salah satu biografi dari tokoh revolusi Indonesia, yaitu Tan Malaka. Nah, Tan Malaka ini punya jasa yang sangat besar bagi bangsa Indonesia, karena Tan Malaka ini orang yang pertama kali punya gagasan revolusi yang kemudian dijadikan inspirasi oleh Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sultan Ibrahim Datuk Tan Malaka, atau kita kenal dengan nama Tan Malaka, lahir di Suliki, Sumatera Barat pada tanggal 2 Juni 1897. Pada usia 12 tahun, ia belajar di sekolah pendidikan guru yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda, yaitu Sekolah Rajo Bukit Tinggi. Saat berusia 16 tahun, Tan Malaka diminta untuk menerima dua tawaran dari keluarganya, yaitu diberi gelar Datuk Tan Malaka atau dijodohkan dengan gadis yang dipilihkan oleh keluarganya. Namun ia menjawab bahwa dirinya hanya menerima satu dari dua tawaran tersebut. Keluarganya akhirnya memilih untuk memberinya gelar Datuk Tan Malaka daripada menjodohkannya. Sejak saat itu, Ibrahim dikenal dengan nama Tan Malaka. Pada usia 17 tahun, ia melanjutkan studinya ke negeri Belanda untuk sekolah di Rijswijk School, sekolah pendidikan guru di Haarlem. Di Belanda inilah ia berkenalan dengan pemikiran-pemikiran komunisme dan sosialisme lewat karya Karl Marx, Friedrich Engels, hingga Vladimir Lenin. Beberapa waktu kemudian, ia bertemu dengan Henk Snifflit, salah seorang pendiri Indische Social Democratische Vereniging atau ISDV. ISDV adalah sebuah organisasi yang menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia. Disinilah sejarah Tan Malaka dan komunis dimulai. Tan Malaka kemudian tertarik dengan tawaran Snifflit yang mengajaknya bergabung dengan Sosial Demokratis Onderwijzer Vereniging alias Asosiasi Demokratik Sosial Guru. Setelah lulus dari SDOV, Tan Malaka kemudian kembali ke desanya, yaitu di Sumatera Barat. Ia kemudian menerima tawaran untuk mengajar anak-anak kuli di perkebunan teh di Deli, Sumatera Utara. Di masa inilah ia mengamati dan memahami penderitaan kaum pribumi Sumatera serta terus melakukan hubungan ISDV dan menulis untuk media massa. Tan Malaka sempat menjadi calon anggota Volksraad, semacam parlemen bentukan pemerintahan Hindia Belanda, dalam pemilihan tahun 1960 mewakili kaum kiri. Namun akhirnya mengundurkan diri setahun tanpa sebab yang jelas. Kiprahnya kemudian dilanjutkan dengan membuka sekolah di Semarang atas bantuan Darsono, merupakan tokoh dari Sarekat Islam Merah, SI Merah. Sekolah itu disebut sebagai sekolah rakyat dan memiliki kurikulum yang sama dengan sekolah di Uni Soviet. Kedekatan Tan Malaka dengan tokoh seperti Semaun dan Darsono pada akhirnya membuat dirinya makin dekat dengan gerakan komunisme setelah Sarekat Islam pecah menjadi dua, yaitu Sarekat Islam Merah dan Sarekat Islam Putih. Semaun kemudian mengajak Tan Malaka untuk bergabung dengan PKI, Partai Komunis Indonesia.
Tan Malaka juga rajin menulis dan menerbitkan beberapa buku. Bukunya yang berjudul Parlemen atau Soviet yang dipublikasikan secara berseri oleh PKI. Karena sosoknya yang dianggap radikal, pemerintah Hindia Belanda menangkapnya di Bandung pada Februari 1922. Ia kemudian hendak dibuang ke Kupang, namun meminta untuk diasingkan ke Belanda. Di Belanda ia bergabung dengan Komunis Party of the Netherlands atau CPN dengan motif untuk membawa isu kemerdekaan Indonesia di dalamnya. Demikianlah profil singkat Ibrahim Datuk Tan Malaka. Sebagai penutup, ada fakta unik Tan Malaka yang jarang diketahui banyak orang. Dikabarkan bahwa Tan Malaka itu ternyata hafal Al-Quran juz 1 sampai juz 30. Tan Malaka diketahui pernah dipenjara selama 13 kali, dan di dalam penjara itu Tan Malaka menulis, menghasilkan banyak karya, diantaranya Madilog, Gerpolek, Aksi Massa, Merdeka 100%, dan lain-lain. Ia bahkan pernah dikejar-kejar oleh polisi rahasia di 11 negara, 2 benua. Jadi selama hidupnya Tan Malaka itu memiliki 23 nama. Jadi namanya gonta-ganti karena dia buronan ya. Jadi selama 20 tahun itu Tan Malaka hidup dalam pelarian. Dan Tan Malaka ini sangat luar biasa karena menguasai 8 jenis bahasa. Di antaranya bahasa Minang, Indonesia, Tagalog, Mandarin, Jerman, Belanda, Rusia, dan Indonesia. Namun sangat disayangkan Tan Malaka ini oleh masa Orde Baru dihapus namanya dari dokumen sejarah. Karena apa? Karena Tan Malaka ini dianggap sebagai tokoh kekiri-kirian yang sangat berlawanan dengan pemerintahan Soeharto. Nah, sampai di sini pembahasan tentang profil Ibrahim Datuk Tan Malaka. Sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.